Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam di saat rekan-rekan menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridal, mahasiswa semester 2 Pasca Sarjana Hukum UKI. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Hukum Perbankan yang diampu oleh Ibu Diana dengan judul materi Dana Pensiun. Semoga apa yang saya tampilkan atau saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dana pensiun adalah suatu dana yang kita tabung atau yang kita simpan sejak masa produktif, yaitu 15 sampai dengan 64 tahun dan digunakan setelah kita pensiun nanti. Adapun arti kata pensiun sendiri kita artikan di mana masa kita sudah tidak aktif dalam bekerja lagi atau sudah tidak produktif lagi dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi dana yang kita kumpulkan puluhan tahun ini bisa untuk menghidupi kita atau mencukupi kehidupan kita di hari tua kita nanti di saat kita sudah purna tugas atau sudah tidak bekerja lagi. Persiapan dana pensiun ini masih banyak yang tidak siap ketika sudah tidak produktif lagi, sehingga pemerintah sudah mewajibkan atau membuat aturan untuk mempersiapkan dana pensiun. Pengertian dana pensiun berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisian dan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana pensiun tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dan dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Dana pensiun juga dapat kita artikan dana yang mengumpulkan modal untuk dibayarkan sebagai pensiun bagi karyawan pada saat mereka pensiun di akhir karir mereka. Dana pensiun biasanya mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk diinvestasikan ke pasar modal, dan juga dana pensiun dapat berupa pasar saham dan obligasi untuk menghasilkan labanya untuk menjaga si perputaran uang ini agar tetap produktif selama dikumpulkan. Program dana pensiun terbagi menjadi dua program. Yang pertama, program PMPMT atau program pensiun manfaat pasti, dan juga program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti (PPMT) yakni program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti yakni program yang iuran ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiunan. Sejarah dana pensiun. Sejarah dana pensiun sebelum ada UU Dana Pensiun adalah dalam bentuk tabungan. Dana pensiun ini dalam bentuk tabungan berkembang di masyarakat dalam bentuk tabungan hari tua atau kita lebih kenal dengan THT, yang dibentuk oleh banyak perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Peraturan dana pensiun sebelum adanya UU Dana Pensiun. Sebelum program dana pensiun dalam bentuk tabungan adalah program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601S KUH Perdata yang berisi pelaksanaan penghimpun dana melalui Arbeidsfonden Ordonneteit. Ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah penghimpun dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun. Jadi hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum adanya UU Dana Pensiun berbentuk dalam yayasan atau Yayasan Dana Pensiun.
Dari UU nomor 11 tahun 1992 ini lahirlah lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk yakni pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. UU Dana Pensiun ada dalam pasal 1 UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun manfaat UU Dana Pensiun. UU Dana Pensiun berperan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara program pensiun sangat dibutuhkan. UU ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. UU Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentuk dana pensiun. Adapun ada beberapa asas tentang UU Dana Pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum. Badan hukum ini terpisah dari dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran, terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Sehingga sudah dijamin apapun yang terjadi pada pendirinya nanti dana pensiun ini akan tetap aman. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program dana pensiun, baik bagi si karyawan maupun pemberi kerja, harusnya dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendirinya, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran pada pesertanya nanti. Sehingga dana ini akan terpisah dari keuntungan si pendirinya atau kekayaan si pendirinya, sehingga tidak tercampur dengan dana-dana yang dimiliki oleh si pendirinya. Jadi apapun yang terjadi dengan pendirinya, diharapkan dana ini akan tetap aman. Asas pembinaan dan pengawasan. Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-pentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Asas pembinaan pengawasan ini diharapkan dapat menjaga dan mengawasi kemana larinya uang dana pensiun ini, sehingga di akhir masa kerjanya nanti atau masa pensiun seorang karyawan ini, si dana ini tetap ada atau tetap utuh, sehingga mereka dapat menikmati hasil yang sudah mereka tabung selama mereka bekerja. Yang kemudian ada asas penundaan manfaat. Penghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksud untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Yang terakhir ada asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Melalui asas-asas tersebut diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara individu, untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi datangnya hari tua bagi mereka dan juga keluarganya, agar dapat terhindar dari suatu kesulitan-kesulitan di hari tuanya nanti. Sehingga asas-asas ini menjamin dan melindungi si peserta dana pensiun agar tetap dapat mendapatkan haknya di akhir masa produktifnya atau di akhir masa pensiunnya. Adapun fungsi dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelolaan program pensiun dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlahnya, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada pesertanya. Fungsi kedua dana pensiun ialah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu mengimbangi setiap jenis kewajiban. Agar dapat bisa mempersiapkan hari tua dengan baik, maka kita dapat mempelajari fungsi-fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun ini bisa kita bagikan terbagi menjadi
tiga. Untuk yang pertama, bagi perusahaan itu sendiri yang memberikan penghargaan kepada setiap karyawannya karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis, dan juga meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktif dalam bekerjanya, sehingga karyawan ini diharapkan bisa bekerja maksimal dan optimal dan tidak perlu memikirkan bagaimana nanti kehidupannya setelah pensiun nanti. Dan bagi karyawan, adapun manfaat atau fungsinya, hari tua mereka umumnya yang sulit mendapatkan kerja atau meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana-dana yang sudah mereka siapkan atau sudah ditabungan secara mereka tidak sadar atau secara tidak langsung, yang sudah diatur oleh tempat mereka memberi kerja, sehingga ketika mereka tua nanti sudah siap untuk menghadapi masa pensiunnya. Jika si penerima ini pun meninggal, mungkin dana pensiun ini dapat diwariskan ke anak atau istrinya atau ke keluarganya yang mendapatkan ahli warisnya. Dan adapun bagi penyelenggara program pensiun, memiliki kesempatan untuk mengolah dana dan agar menghasilkan keuntungan seperti yang sudah dibahas di awal tadi. Dana pensiun ini biasanya dikelola di obligasi, di pasar modal, maupun diinvestasikan ke beberapa hal, yang dimana keuntungannya ini bisa dibagi juga kepada penyelenggara program dana pensiun ini. Lembaga pengelolaan dana pensiun di Indonesia ada beberapa lembaga. Yang pertama, DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja. DPPK adalah sebuah instansi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau grup yang mempekerjakan orang lain menjadi pekerjanya. Dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah sebuah program manfaat pensiun yang sifatnya iuran pasti bagi pekerja baik di sebuah perusahaan ataupun wira swasta. Program jaminan pensiun dari BPJS/TK. Program ini wajib diikuti oleh perusahaan yang sudah resmi menjadi wajib pajak. Dana pensiun lembaga asuransi. Asuransi dana pensiun ini ditujukan untuk memberikan proteksi dan manfaat peserta di hari tua. Dana pensiun ini bersifat wajib, termasuk program jaminan hari tua JHT di dalam DIM pemerintah terbaru nomor 4243. Baik, dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi bahwa dana pensiun amat sangatlah penting bagi setiap orang untuk menjamin kehidupannya di hari tuanya nanti. Namun tidak dapat kita pungkiri masih banyak orang yang tidak sadar akan hal ini, baik ketika mereka masih bekerja atau ketika masih masa-masa produktifnya. Mereka baru tersadar betapa pentingnya dana pensiun ini ketika sudah memasuki hari-hari tuanya atau ketika sudah tidak bisa produktif lagi dalam bekerja. Dana pensiun ini sebenarnya dapat kita siapkan sendiri, tidak juga harus menunggu atau berharap dana pensiun dari kantor. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan dana pensiun ini sendiri. Yang pertama, kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Caranya mempersiapkan dana pensiun di masa ini, kita ketika hidup masih muda, kita dapat mengontrol pengeluaran kita sendiri. Cara mempersiapkannya, banyak orang memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Akibatnya sebagian besar penghasilannya habis hanya untuk memenuhi atau mencukupi gaya hidupnya yang tidak konsumtif atau yang tidak penting. Rendahnya kesadaran menabung dan menginvestasikan gajinya atau menyisihkan gajinya untuk diinvestasikan guna menjamin hari tuanya. Makanya dari itu, setelah menyaksikan video ini, kita harapkan rekan-rekan bisa mulai sadar untuk memilah-milah mana hal-hal yang atau mana kebutuhan yang produktif dan mana yang tidak produktif, karena kita tidak sadar apabila kita tidak mengontrolnya. Kadang-kadang kita
kebablasan, apalagi awal-awal bulan ketika baru mendapat gajian. Dan yang kedua juga, kita harus fokus dalam menatap masa depan kehidupan, karena selalu bergerak maju. Jadi harus tetap fokus ke depan, nextnya kita mau ngapain. Jangan hanya berpikir 1-2 bulan ke depan, tapi kita harus berpikir beberapa tahun ke depan kita bakal ada di mana dan seperti apa kehidupan kita. Seharusnya kita sudah ada gambarannya, sehingga kita dapat mempersiapkan sekiranya berapa dana yang kita butuhkan ketika nanti sudah tidak produktif lagi. Contohnya kita sudah mempersiapkan kita tinggal di mana, lingkungannya seperti apa, gaya hidupnya nanti kita di kedepannya seperti apa, dan kesehatan kita pun seperti apa nanti ke depannya. Sehingga kita ketika masa produktif bisa menyiapkan dana pensiun ini sedemikian rupa, dan kita bisa tidak tergiur untuk menghambur-hamburkan uang ketika kita masih produktif, dibelikan hal-hal yang tidak perlu, sehingga kita lupa untuk menabung atau menginvestasikannya untuk kehidupan kita di hari tua. Ada banyak instrumen investasi yang kita bisa gunakan untuk menyimpan dana pensiun ini. Mungkin ada rekan saya yang lainnya membahas tentang pasar modal dan lain-lain, juga yang simple atau yang konvensional yang biasa yang sudah dijalankan dari turun temurun adalah menginvestasikannya di emas atau di properti, salah satu investasi yang aman. Dan juga dana pensiun tidak selalu kita berharap dari pemberi tempat kita bekerja. Terkadang dana pensiun yang disiapkan untuk dari tempat kita bekerja tidak cukup juga untuk kehidupan kita di hari tua nanti. Maka dari itu kita juga perlu menatap masa depan, melihat masa depan seperti apa, dan juga kita harus menyiapkan dana pensiun kita secara mandiri di luar dari tempat kita bekerja. Karena banyak keadaan-keadaan yang tak terduga yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga merusak tabungan atau dana pensiun ini terpakai hanya untuk suatu keadaan atau keadaan sesaat saja, sehingga ketika keadaan itu sudah berlalu kita sudah tidak punya simpanan lagi. Sehingga ada baiknya kita tidak menyimpan mengharapkan dari suatu sumber dana. Kita bisa menabung secara mandiri, atau tadi yang sudah saya bahas, menginvestasikan menyisihkan uang gaji kita itu agar tabungan itu tetap produktif atau tidak hanya diam, uang nominalnya pun dapat bertambah terus, sehingga ketika pensiun nanti amit-amit terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dana pensiun dari kantor kita sudah menipis, kita masih punya cadangan uang untuk keadaan-keadaan darurat yang seperti sakit dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, sehingga kehidupan kita tidak terganggu dan tetap bisa menjalankan kehidupan dengan normal tanpa harus merasakan kesusahan. Baik, sekian informasi atau video yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian.